Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Gak kerasa ya, sepeda saya ini London Taxi Ladies Road Bike 26 inci model jengki ini sudah saya miliki 1000 km atau 6 bulan, sekitar 6 bulan. Nah, pada kepemilikan yang 1000 km ini atau 6 bulan, saya memberanikan diri, sedikit nekat, ya nggak sedikit ya, nekat banget, tidak mengindahkan anjuran-anjuran atau warning-warning dari marketplace online, toko sepeda atau part sepeda yang mengatakan bahwa sepeda saya ini tidak bisa dipasang wheelset 700C. Jadi saya bertekad memasangnya dan berhasil saya pasang seperti yang tampak di sini. 700 kali 25 ukuran bannya, 700 kali 25C. Nah, kita bahas wheelsetnya dulu. Wheelset ini saya nggak beli jadi ya, jadi saya beli partnya satu persatu, kemudian saya rakit di bengkel sepeda. Nah, part-part itu antara lain hubnya masih pakai drat ulir merek Scorpion 36 hul full bearing dari alloy, harga murah, 100.000 sepasang depan belakang. Kemudian rujinya dari Strummer 75.000 untuk depan dan belakang. Rimnya atau peleknya 200.000 sepasang depan belakang. Kemudian rim tipnya itu 13.000, jadi 26.000 untuk depan dan belakang. Sedang bannya ini Swallow Daily Tire 700 kali 25, harga saya beli offline, harga 200.000 untuk depan dan belakang serta ban dalamnya. Di total berapa itu ya? Hubnya 100, peleknya 200, sudah 300 tambah rujinya 75, 375. Terus rim tipnya 26.000, 400 ya, 400.000 lah. Habis itu bannya 200.000 depan belakang luar dan dalam, 600.000. Terus ongkos pasangnya 60.000. Kemudian transportnya ongkir 60.000 juga, jadi sekitar 700.000-an ya. 700.000-an saya bisa dapat pelek atau wheelset 700C sistem drat ulir. Jadi sepeda saya ini adalah London Taxi 700C rangka 26. Nah, untuk masangnya yang depan itu banyak sisanya ya, tuh masih banyak. Ini 25 aja sisa segitu.
bisa 28. Kalau yang belakang ini mentok di 25. Ini tuh sempit sekali, ini nggak nyenggol ya, karena sudah saya permak ini dudukan rem U-brake ini. Jadi pasangnya banyak yang harus saya permak untuk bagian belakang ini. Yang pertama ini dropotnya. Dropot ini kan masih sistem lama ya, semi vertikal. Dia kan sliding gitu, panjang jalurnya, sliding ke belakang agak naik gitu. Nah, jalurnya ini saya perpanjang, saya gerinda, saya perpanjang sampai batasnya itu. Di sini itu kan ada kayak besi atau bukan besi sih, apa ya, kayak berbeda ketinggian gitu loh kalau dibongkar itu. Nah, sampai batasnya itu saya tidak berani melanggar lebih dari itu, takut kalau patah, karena batasannya itu lebar 2 mili itu sudah 2 tuh, kalau nggak 3 mili itu sudah tipis itu. Kalau untuk tahanan itu kan paling baik kan sekitar 3 milian ya, biar nggak patah. Nah, karena saya gerinda sudah mentok ya istilahnya, yang bagian dropotnya ini, maka saya ganti permak dudukan dari V-brake ini. Saya tipiskan dulu, terus saya sedikit bengkokkan gitu, saya pukul sama palu pelan-pelan itu. Ya nggak pelan sih, agak kenceng biar agak sedikit bengkok ke atas. Dia ada cukup space-nya cukup banyak. Nah, cukup banyak, kelihatannya banyak. Untuk set ban ini 90 ya, 90 PSI. Kalau 100 mungkin akan mentok. Kan ini di pompa untuk swallow 100 kali 25 ini kan rekomennya 80 sampai 102 PSI. Saya pompa 90 PSI. Nah, ini belum sempurna sistem ini. Nah, belum sempurna itu ada di ini, di remnya, U-brake-nya ini. U-brake-nya ini kan untuk ban 26 ya. Ini jalurnya ini malah sebenarnya ini panjang, ini bukan short, ini tipe long ini. Cuma ini jalur dudukan dari kampasnya ini lebih ke bawah istilahnya. Jadi untuk ban yang 26 kecil-kecil itu. Nah, untuk naik ke atas, ukuran naik gitu ya, ini enggak menjangkau. Jadi kalau dilihat di sini brake line-nya sama brake shoe-nya ini ada di bawah brake line itu. Jadi brake line-nya di atas, brake shoe-nya di bawah. Ini sudah saya gerinda untuk memperpanjang. Ya, ini udah mentok ini, karena ini habis itu dia melengkung. Kalau melengkung kan nggak mungkin dipasangi baut, nanti bautnya melengkung. Ini udah nggak jangkau. Enggak saya pasang adaptor, soalnya yang depan pun begitu. Yang depan pun punya masalah yang sama. Jadi posisi brake line lebih di atas daripada posisi brake shoe. Jadi ini bukan short kependekan rem U-brake-nya ya, tapi ini malah kepanjangan. Sayangnya jalur dudukan dari kampasnya ini kurang panjang, kurang naik ke atas itu. Jadi nggak jangkau. Jadi saya lagi nunggu rem baru. Saya beli rem C-brake U-brake baru, murah, cuma 100.000 depan belakang. Nggak ada merek sih, yang murah-murah aja, namanya juga masih disetel ya istilahnya ya. Nanti kalau udah di setel, ada ketemu setelan yang pas, nah nanti kalau ada rezeki kita bisa, atau saya bisa upgrade yang lebih mahal, atau versi Mano atau CTTO atau apalah, atau YBN, YBH atau apa itu yang terkenal itu Tektro gitu. Nah, yang nggak sempurnanya lagi
ini U-brake, lagi-lagi U-brake-nya ini yang bermasalah. Jadi rangka itu sudah, frame itu sudah aman, untuk yang belakang ini sudah nggak nyenggol-nyenggol lagi, sudah lebih dari cukup lah, meskipun tipis itu ya, lebih dari cukup. Justru ban ini masih ada senggol-senggolnya, itu bukan di rangka tapi ada di U-brake, si brake-nya ini, karena lengannya ini kan gede-gede, gendut-gendut gitu ya, tebel-tebel. Nah ini antara depan belakang dan depan, tengah dan belakang ini kalau dilihat dari bawah ini dia nggak rata, ada yang lebih menonjol ke bawah. Nah ini juga sudah saya gerinda tempo lalu dan sudah saya gerinda lagi, tapi ya terlalu tipis, sudah saya cukupkan menggerindanya. Jadi saya putuskan untuk saya coba saya ganti dengan sistem rem U-brake atau si brake yang short, yang khusus untuk road bike itu atau fiksi itu. Nah ini sudah saya pakai sekitar 20 kilo ya untuk wheelset ini. Yang saya rasakan itu nggak luar biasa ya. Jadi gini, sebelum saya pakai 700 ini kan saya pakai 26x195. Itu memang saat untuk mempertahankan kecepatan konstan itu sulit ya. Jadi dia ada dispersi naik turunnya itu tinggi ya, karena dia besar dan sedikit berat. Tapi untuk menggapai top speed di atas 30 gitu, saya kan top speednya yang terakhir itu kan 34 33 itu yang sering saya gapai, itu sering tercapai itu. Jadi untuk pakai wheelset 26x195 itu lebih mudah mencapai top speed 33 34, itu lebih mudah. Saya bersepeda 10 kilo itu bisa dapat 3 atau 2 kali kecepatan 34 33 itu up 30 lah. Tapi untuk wheelset ini beda karakter. Jadi kecepatan rata-ratanya itu lebih stabil, jadi lebih konstan lah, karena lebih ringan. Sayangnya untuk menggapai top speed yang sebelumnya 33 34 up 30 itu jadi lebih sulit sekali, sulit saya capai. Jadi saya sudah bersepeda 2 kali, satu kalinya 10 kilo. Yang pertama itu malah saya nggak dapat top speed 30, 28 di bawah 30. Baru yang kedua saya bersepeda esok harinya, saya bersepeda baru bisa dapat 30, itu pun cuma sekali, 31, berapa gitu top speednya, 31, berapa itu cuma sekali. Saya coba lagi untuk menggapai top speed itu, waduh susahnya. Jadi susah ya ternyata. Wheelset 700 punya saya ini terutama, kalau punya teman-teman lain mungkin beda, tapi paling enggak itu yang saya rasakan untuk wheelset saya ini yang saya pasang di sepeda London Taxi Ladies Road Bike ini. Jadi untuk sementara saya kesimpulannya, untuk top speed itu lebih enak yang lama 26x195, bisa lebih dapat ya, bisa lebih kekejar, lebih bisa tercapai lah, bukan mimpi gitu ya. Kalau ini 30 itu top speed 30 itu susahnya minta ampun. Padahal kombinasi gear belakang ini sprocket ini sama ya, 48 sama 15. Kalau yang wheelset yang 26x195 itu 48 kali 16 itu ya, ada beda satu tit di belakang. Cuma yang ini lebih sulit, lari ke 30 itu lebih sulit. Padahal untuk sprocket yang sama ini kalau saya pasang di wheelset saya 269195 ya sama kayak yang Pacific itu, bisa dapat up 30 tuh 2-3 kali tuh per 10 kilo. Nah yang begitu saya ganti wheelset ini, top speed 30 itu susah sekali tercapai, padahal jalurnya sama, nggak ada beda.
Jadi kalau saya ngayuh itu sudah apa ya, sudah kehabisan napas itu masih 31. Padahal kalau pakai wheelset yang lama itu sudah lari 33, 34. Bahkan saya sempat pernah jadi istilahnya ada rombongan road bike itu lumayan cepat gitu. Saya bisa ngikuti dari belakang, ya mengimbangi lah, nggak mendahului tapi mengimbangi. Tapi begitu saya kehabisan nafas, mereka masih enggak, saya ditinggal. Dan cukup lama saya mengimbangi itu. Ada kalau 1,5 kilo itu hampir 2 kilo, lumayan. Kalau ini nggak bisa ya, itu top speednya itu lebih rendah malah dari wheelset lama saya 26 kali 195 itu. Nggak tahu tuh sebabnya apa, atau mungkin karena masih terjadi gesekan di U-brake-nya ini sama roda, jadi kerasa berat. Tapi ini gesekannya pun enggak terus menerus tergesek gitu, enggak. Jadi ada momen tertentu dia menggesek, ada momen tertentu dia enggak gitu. Saya nggak tahu, mungkin setelan rujinya kan kurang bagus. Dia ada bagian yang kembung menonjol keluar, ada bagian yang enggak. Untungnya kok banyak yang enggak daripada yang menonjol. Jadi itu ya kesimpulannya. Atau mungkin karena yang lama itu kan hubnya pakai besi ya, yang ini kan sudah alloy. Terus habis itu bannya juga besar, jadi kalau ditimbang itu secara timbangan itu yang lama itu 26 kali 195 itu lebih berat daripada yang ini. Jadi saya seperti kehilangan gaya momentum gitu ya. Saya kehilangan gaya momentum yang cukup signifikan saat bergerak, sehingga gaya momentum itu kalau saya pakai wheelset yang lama itu sangat membantu saya menggapai top speed up 30 sampai 2-3 kali saya untuk 10 kilo. Sedangkan ini untuk sementara saya hanya mampu mencapai top speed 30 up sekali untuk tiap 10 kilonya. Dan itu membutuhkan waktu yang lebih panjang, effort yang lebih banyak lah. Padahal ini harusnya karena lebih tipis kan, orang-orang bilang kalau lebih tipis itu bisa lebih ringan, lebih cepat itu. Ya memang lebih ringan, tapi kalau lebih cepat ya enggak. Top speednya malah lebih mudah digapai pakai wheelset saya yang lama 26 kali 195 daripada pakai wheelset yang baru saya ini 700 kali 25 ini. Jadi demikian ya, sekedar sedikit review dari wheelset saya yang baru 700 kali 25 yang saya pasang di London Taxi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga dilimpahi banyak barokah dari rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.